Kembali lagi di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Masih bersama Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Bunda Masyura Ilah Ladamai. Bunda, saya sekarang ingin bertanya. Ini Sulawesi Tenggara itu kan 17 kabupaten kota. Nah, apakah di 17 kabupaten kota ini sudah terbentuk BKMT kabupaten atau bagaimana? Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Alhamdulillah 17 kabupaten kota sudah tereksekusi. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu-dulunya mungkin hanya penunjukan, tetapi sekarang periode kita ini benar-benar kita harus menyampaikan bahwa pentingnya untuk musyawarah. Musyawarah ya. Sehingga bukan hanya orang kabupaten yang tahu tentang musyawarah, tetapi kita harapkan di pemilihan tingkat kecamatan pun sudah melakukan musyawarah. Contohnya saya kira kita sudah lihat sendiri sebagai pengurus, sama-sama sebagai pengurus, bagaimana musyawarah-musyawarah di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat tingkat majelis salimnya itu sekarang sudah melakukan musyawarah untuk memilih ketuanya, karena di dalam organisasi tersebut ada beberapa mekanisme yang kemudian terkadang diabaikan sehingga itu menjadi riak-riak dalam perjalanan organisasi. Jadi sudah di 17 kabupaten kota ini sudah terbentuk BKMT, sudah terbentuk, ya? Alhamdulillah. Kemudian suka dukanya menjadi Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi saya mendengar bahwa dalam organisasi tentunya akan selalu ada riak-riak begitu ya, riak-riak bagaimana anggota dengan latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, kemudian disatukan dalam sebuah organisasi itu tidak mudah. Nah, kemudian bagaimana Bunda mengatasi riak-riak yang terjadi dalam organisasi? Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, innallaha ma'as sabirin. Iya, jadi di dalam BKMT itu luar biasa. Mulai dari level profesor, doktor, sampai ke tingkat penjual sayur ada semua di dalam. Iya, kita menghimpun mulai dari kecerdasan dan berbagai macam karakter bisa kita satukan dalam BKMT. Ini artinya hanya satu, selalu yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berarti bahwa dia cerdas, dia harus lebih. Tidak selamanya seperti itu. Untuk itu saya kira Ibu Mawar rasakan sendiri ketika ada di BKMT ya, seperti itu ya, berbagai macam karakter di situ, ada guru, ada dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah karena semua tujuan kita sama untuk sukses, maka alhamdulillah kalau kita ditanya dukanya hampir saya rasakan tidak ada duka. Tidak ada, yang ada yang hanya sukacita yang luar biasa karena silaturahmi begitu terjalin dengan indahnya dan sangat intens ya, sangat intens melakukan silaturahmi. Contohnya misalnya dengan Gema Islam yang sudah kurang lebih hampir 25 tahun itu dengan RRI. Kemudian ada juga dengan TV Sultra kan yang kegiatan kajian-kajian gitu ya. Kajian-kajian di TV Sultra juga ada kalau tidak salah dengan BKMT Kota Kendari. Itu juga sangat lancar kan ya, dengan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah sekarang ini banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti nanti ini kita ada kegiatan MOU dengan alumni Gontor. Jadi MOU dengan alumni Gontor. Kemudian ada dengan insya Allah mudah-mudahan ini doakan ya, insya Allah BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara akan bekerja sama dengan LASKI, kemudian dengan BKPRMI itu akan menyelenggarakan kegiatan Festival Al-Alam pertama di Sulawesi Tenggara. Festival Al-Alam pertama di Sulawesi Tenggara. Coba kasih bocoran dulu. Di situ belum nanti boleh dibocorkan? Sudah, sekalian iklan. Terima kasih TV. Iya, sekalian iklan. Jadi ini nanti ada dari tingkat BKMT, misalnya permintaannya ibu-ibu di situ nanti ada kegiatan hafalan beberapa surah. Ibu-ibu anggota majelis taklim ya. Iya. Jadi, seperti yang kita lakukan kemarin pada saat milad BKMT itu kita lakukan di Kabupaten Kolaka. Jadi kegiatan-kegiatan BKMT kita tidak terlalu tidak hanya fokus di ibu kota provinsi, tetapi kita juga kegiatan-kegiatan kita sudah ekspansi ke kabupaten kota. Ya, misalnya rapat kerja nanti kita kemarin di kota ya. Tetapi nanti milad berikutnya itu ada misalnya ada di Konsel. Terus rapat kerja mungkin kita bisa saja di Konawe Utara dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita merangkul semua. Contoh kasus kita sudah pernah kegiatan
rapat kerja di Kolaka Utara. Jadi 17 kabupaten kota itu kumpul semua di Kolaka Utara. Iya. Allah, luar biasa ya. Berarti perlu diketahui bahwa BKMT ini sudah terbentuk di 17 kabupaten kota dan support dari BKMT pusat itu ke provinsi atau ke wilayah itu dalam bentuk apa, Bu? Kan organisasi ini mungkin yang betul-betul organisasi mandiri, tetapi alhamdulillah karena komunikasi kita di semua tingkatan, baik dengan pemerintah provinsi kalau untuk Sultra ya, maupun tingkat kabupaten kota, alhamdulillah selalu mendapatkan respon baik dari pemerintah, sehingga mungkin dari kabupaten kota mereka itu diberikan alokasi dana setiap tahun. Kalau untuk di provinsi kita paham di provinsi itu sangat banyak organisasi, sehingga ya kita harus bersabar dan mengetahui bahwa dana hibah itu tidak boleh setiap tahun dalam aturan penganggaran. Jadi ya kita mungkin tahun ini dapat, tahun besoknya tidak dapat, tetapi ya itulah karena kekompakan dari teman-teman, sehingga sekecil apapun dan sebesar apapun program yang telah dirancang, alhamdulillah selalu tereksekusi. Dan sebagai organisasi juga kita harus paham bahwa untuk mensukseskan pembangunan yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten itu selalu mengambil bagian dalam visi misi daripada pemerintah. Nah, tadi pertanyaan bagaimana bentuk perhatian support dari pusat ya. Kalau kita kegiatan di pusat, alhamdulillah peserta terbanyak itu selalu dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Itu Allah. kadang sampai 230 orang berangkat rame-rame. Sampai sempat ada yang bertanya, gimana caranya? Caranya adalah keterbukaan. Keterbukaan kita dengan anggota, sehingga tidak ada yang bayang-bayang. Jadi kita transparan dalam menyampaikan kepada pengurus maupun anggota, sehingga ya mereka percaya, trust daripada pengurus dan anggota itu benar-benar bahwa ini tidak ada yang disembunyikan. Sekecil apapun dana yang terkumpul, ya kita sampaikan dengan pengurus dan kita sampaikan dengan anggota. Nah, perhatian dari pusat alhamdulillah mendengar kegiatan BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin yang spesifik akan membangun kampung Quran. Sebenarnya kalau bicara uang tidak ada, tetapi karena keyakinan bahwa insya Allah dimanapun kita bergerak itu selalu seizin Allah, insya Allah ada rezekinya. Jadi alhamdulillah sempat sih dibantu untuk kepengurusan akte notaris dari BKMT Pusat. Alhamdulillah sempat diberikan support. Dananya tidak usah disebutkan berapa. Nggak usah ya. Rahasia perusahaan ya, Bu. Iya. Jadi memang luar biasa sinergi BKMT Pusat, BKMT wilayah, termasuk juga BKMT di kabupaten-kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini sangat luar biasa sekali. Tetapi saya melihat untuk menjadi anggota BKMT itu, misalnya majelis taklim, apakah ada persyaratan khusus, Bun? Misalnya ada masjid baru, itu kan, kemudian ada majelis taklimnya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam BKMT, apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh majelis taklim tersebut, gitu? Iya, persyaratannya ya seakidah. Oh ya, jelas. Jelas. Kemudian masjid-masjid itu kita harapkan semua harus ada majelis taklimnya. Kan kasihan kalau kemudian masjid dibangun tetapi tidak makmur. Iya, betul. Jadi kita lewat majelis taklim itu mudah-mudahan bisa membantu memakmurkan masjid. Kemudian sekarang karena begitu banyaknya paguyuban, kemudian organisasi-organisasi yang kemudian bergerak di kegiatan-kegiatan yang seakidah, kemudian juga membentuk majelis taklim, ya contoh kasus Al-Kansa misalnya, kemudian paguyuban seperti paguyuban Wajo di sini itu sudah ada. Oh, sudah masuk majelis BKMT taklim. juga? Iya, tapi mereka sudah membuat majelis taklim. Tetapi karena mereka paguyuban setingkat kabupaten, maka yang nanti itu adalah BKMT wilayah. Oh, wilayah. Iya. Kabupaten Goa misalnya kan, paguyubannya dilantik oleh wilayah. Ya, karena mungkin bukan
bagian dari Kabupaten Sulawesi Tenggara ya. Jadi itu Iya, maksudnya ke iya. ya baik alhamdulillah. Dan kemudian yang menggelitik juga pertanyaan saya lihat ini 17 kabupaten kota selalu ibu kepala daerahnya yang menjadi ketua BKMT gitu ya. Kalau tidak salah ya, atau perlu klarifikasi dari ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, apakah memang harus ibu kepala daerahnya, ataukah mungkin dalam musyawarah daerah itu boleh juga misalkan saya ingin menjadi ketua BKMT kemudian mencalonkan diri gitu, boleh nggak boleh itu, atau ada aturan spesifik? Nggak mesti sih, nggak mesti harus. Ada beberapa daerah kemarin, contoh kasus misalnya kemarin sebelum musyawarah seperti di mana di Konsel misalnya itu kan Dokter Dian kemarin Iya, jadi betul, ini. betul. Nah kemarin sudah berubah animo istri-istri kepala daerah untuk menjadi BKMT ini luar biasa. Masya Allah ya. Sampai pada saat muktamar, kami terus terang dari Sulawesi Tenggara meminta untuk ada aturan yang kira-kira gimana kalau istri-istri kepala daerah yang menjadi ketua BKMT di kabupaten, karena kekhawatiran kita adalah ketika jabatan bupati kemudian jabatan ketua BKMT ini mungkin tidak sama misalnya, itu bisa berakhir tidak bersamaan. Maka betul. boleh jadi kalau kemudian kepala daerahnya itu sudah tidak terpilih kembali, bisa saja karena mungkin sudah pindah tugas dan sebagainya. Iya, contoh kasus. Jadi ini selalu ada kasus, ada fakta. Iya, ya. Contoh kasus kemarin Ketua BKMT Buton Utara. Iya. Kepala daerahnya selesai sementara dia belum. Jadi supaya itu semua kita benar-benar menarik benang merahnya dan tidak menjadi kacau balau, kita berikan pemahaman bahwa satu hal mungkin kalau memang sudah tidak berdomisili di sana dan tidak mau mengurus, sebenarnya bisa saja kalau masih tetap mau mengurus, tetapi sudah tidak berdomisili, maka mungkin sebaiknya kita juga mungkin ya sudahlah bisa aktif di wilayah misalnya, tetapi dengan catatan bahwa harus melakukan pengunduran diri sehingga organisasinya tetap berjalan, dan kemudian setelah itu baru kita musyawarah daerah. Masya Allah, artinya ini lebih ke memudahkan manajemen gitu ya, sinergi bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung support maksimal semua program-program kerja BKMT di daerah, gitu ya, alhamdulillah. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Bunda yang akan dibagi atau di-sharing ya kepada seluruh pemirsa Sutra TV. Kira-kira Bun, tips pribadi Bunda tetap menjaga stamina supaya tetap sehat ya, menjaga penampilan supaya tetap terjaga ya, karena sering tampil di publik begitu dengan aktivitas Bunda yang seabrek. Tips apa yang Bunda mau share khususnya ke saya dan juga ke pemirsa Sutra TV di rumah? Yang pertama, tabassumuka ila fi wajhi alaikalaka. Artinya senyumlah kepada saudaramu, karena itu adalah sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, itu kuncinya. Iya. Yang lain Bun, kira-kira apakah vitamin, olahraga, atau apa gitu? Vitaminnya sih vitamin I saja. Apa itu Bun? Nggak ada di apotek. Apa itu Bun? Coba. Vitamin ikhlas. Masya Allah, ini benar-benar banyak sekali ya vitamin ikhlas. Coba saya catat dulu tadi. Senyumlah kepada saudaramu karena senyum itu adalah sedekah. Perbanyak senyum. Dari senyum itulah hati menjadi lapang ya Bun. Jadi itu otomatis kalau hati lapang, fisik dan ruhani, kemudian jiwa kita juga, raga kita menjadi sehat ya Bun ya. Iya. Kemudian apa tadi? Vitamin I. Nggak ada di apotek manapun. Vitamin ikhlas gitu ya. Terus apa lagi Bun? Itu tadi kerja kerja Jangan adalah jadikan tanggung beban, jawab. ya. Kerja itu adalah tanggung jawab. Amanah itu adalah tanggung jawab. Nah berarti harus dicatat semuanya ya. Inti dari semua perbincangan santai kita ini, 3 poin paling penting perlu dicatat. Tidak hanya dicatat, tapi ilmu ini harus diamalkan oleh kita semua. 1, senyummu ya di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian senantiasa kita mengasumsi vitamin I, vitamin ikhlas ya.
Dan yang terakhir, jangan menjadikan hidup kita atau kerja atau amanah yang dibebankan kepada kita itu menjadi beban, tetapi menjadi tanggung jawab. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah Bunda, sekali lagi saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda yang sudah berkenan hadir di studio kami, dan yang istimewa adalah sudah berkenan sharing tidak hanya kiprah beliau sebagai Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga memberikan ilmu dan juga nasihat dan juga inspirasi tidak hanya untuk diri saya pribadi tapi juga untuk pemirsa Sultra TV di rumah ya. Dan berakhir pula ya perbincangan santai talk show kali ini bersama Bunda inspirasi kita, Bunda Insinyur Hajah Masura Ilhah Damai, dan kami akhiri pula talk show-nya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan perbincangan santai di kali ini akan memberikan manfaat, ilmu, dan lagi-lagi 3 poin penting tadi silahkan diamalkan. Saya Mawar Ruselia undur diri, insya Allah bertemu lagi di program Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua. Kebesaran-Mu Tuhan. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunan-Mu. Di langit kesempurnaan hadir-Mu, Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu Kau berikan semua. Kebesaran-Mu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu Kau berikan semua. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu